akan ikut nabi palsu tersebut. Tantangan menarik kan? Oke, sekarang saya buka room. Gus Hendy, silakan Gus Hendy. Kemarin Anda mau masuk, tetapi saya sudah. Selamat malam Bang Rudi. Ya, oke, selamat malam. Iya. Ini kabarnya? Ini ikut nimbrung. Alhamdulillah baik Bang Rudi. Oke, thank you. Silakan. Ini kayaknya yang lagi ngetren ini bahas soal Nabi kayaknya. Iya. Ini boleh nanya Bang Rudi? Boleh. Di sini tidak ada tertutup hak untuk bertanya. Ya. Silakan. Ya. Sebenarnya definisi Nabi dalam keyakinan Kristen itu seperti apa Bang Rudi? Definisi Nabi dalam keyakinan Kristen itu definisinya seperti apa? Sebisa mungkin tolong diberikan kata-kata dari Nabi berasal dari kata apa? Dalam keyakinan Kristen definisinya seperti apa? Kalau mengenai definisi, Google aja, malah saya menjawab itu. Karena definisi ini bermacam-macam. Tetapi Nabi yang paling top itu contoh Musa. Itu Nabi yang dimana dia langsung mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadanya langsung. Dan dia pergi untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Kemudian Yesaya, Daniel, dan yang lain-lain. Itu langsung mendengar suara Tuhan. Jadi kalau kamu tanya saya, definisi Nabi menurut yang saya peroleh dari Bible itu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mendengar suaranya langsung, bukan melalui hantu belau, tetapi Tuhan langsung yang berbicara kepada dia, dan dia menyampaikan kepada umat manusia. Dan dia juga bisa melakukan mujizat. Ibaratnya dia memiliki kekuasaan supranatural yang diberikan oleh Tuhan, atau mujizat lah kita bilang, jangan supranatural. Ya gitu kira-kira, silakan. Enggak, maksudnya sebenarnya definisi Nabi ketika Bible itu menggunakan kata Nabi itu sebenarnya dalam bahasa aslinya itu dia berasal dari kata apa gitu. Kemudian kalau Bang Rudi mendefinisikan Nabi sebagai orang yang dengar perkataan Tuhan. Kalau kamu nanya bahasa, halo, suaramu agak berisik. Kalau kamu katakan mengenai bahasa asli, kita tidak sedang membuka kelas bahasa. Silakan kamu googling aja deh, ada di sana. Saya mengatakan Nabi, saya mengatakan Nabi karena saya membaca kitab suci terjemahan bahasa Indonesia, karena saya orang Indonesia. Dan kami dibebaskan untuk membaca kitab suci dalam terjemahan apapun. Karena Tuhan kami mengerti bahasa apapun di dunia ini. Silakan, apalagi. Oh itu. Jadi Bang Rudi ini belum bisa memberikan definisi yang jelas soal Nabi dalam Kristen begitu ya? Kemudian saya kasih tahu tadi. Kalau Bang Rudi saya tadi sudah menjelaskan di awal. Kenapa kamu katakan saya tidak bisa memberi definisi yang, tolonglah, kalau masuk ke room saya ini cerdas. Silakan. Oke, aku ikutin. Jadi menurut Bang Rudi, yang dinamakan Nabi itu yang pernah mendengar suara Tuhan langsung begitu ya? Ya. Kemudian pertanyaannya, ketika Yesus itu berkata bahwa Bapaknya tidak bisa didengar, itu apakah tidak kontradiksi dengan perkataan Yesus? Makanya itu maksudnya seperti apa? Begini. Ketika Bang Rudi mendefinisikan bahwa Nabi itu orang yang mendengar suara Tuhan secara langsung, sementara Yesus berkata bahwa Bapaknya tidak bisa didengar, itu apa tidak kontradiksi, Bang Rudi? Itu tidak kontradiksi. Kamu harus lihat konteks Yesus berbicara. Ya, konteks Yesus bicara kepada orang di zamannya pada saat itu. Ya, maka tidak ada lagi yang mendengar Tuhan berbicara langsung kepada dia, kecuali Tuhan berbicara secara rame-rame disaksikan orang. Contoh, ketika Yesus selesai dibaptis, maka datang firman Tuhan, orang banyak mendengar. Yang kedua, ada satu lagi, saya lupa ayatnya itu ya.
Yang paling top itulah ketika Yesus baptis. Tuhan masih berfirman, orang mendengar. Jadi konteksnya dudukkan dia pada hal yang tepat. Bukan berarti Yesus mengatakan, oh tidak ada orang yang bisa mendengar. Enggak gitu. Silakan. Oh, jadi Bang Rudi ini memilah-milah ada konteksnya begitu ya. Tetapi kalau Ya, aku melihat apa yang memang disampaikan tuh. Yesus, Karena di dalam Bible kami memang diajari untuk melihat sesuatu itu berdasarkan konteks, tidak asal main seruduk. Contoh, ketika Yesus mengatakan belum satu orang pun yang naik ke sorga, saya sudah dari sorga kata Yesus. Tidak satu orang pun yang naik ke sorga. Tetapi Alkitab menjelaskan 2 orang yang sudah naik ke sorga, Henok dan Elia. Lantas bagaimana cara menjawabnya? Yesus kan mengatakan dia berasal dari kerajaannya sorga. Yang dimaksudkan Yesus, dia lihat belum ada manusia satupun yang masuk ke dalam, naik ke dalam kerajaan sorganya. Itu aku bilang bicara konteks. Di dalam Kristen sorga dibagi 3 tingkatan. Kerajaan sorga itu sendiri itu kayak Buckingham kalau di Inggris, atau keraton di Jogja. Dan wilayah sorga ada 2, Eden dan Firdaus. Nah, Henok dan Elia di mana? Dijelaskan bahwa orang-orang yang diselamatkan diam di Firdaus sampai menunggu hari akhir, baru dipilihlah untuk masuk ke dalam kerajaan. Contoh 140.000 orang. Mereka akan tinggal di dalam kerajaan sebagai apa? Sebagai kalau sekarang ini ibaratnya pegawai kerajaan. Silakan, konteksnya harus dilihat. ini suaranya putus-putus Bang Rudi. Tapi saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan lah. Nah, bahwa pertama, sebentar. Pahami dulu. Tidak ada. Sebentar. Pahami dulu, ketika kau bertanya, jangan pernah kau mengharapkan jawaban yang memuaskan. Ya. Karena kau bukan orang Kristen. Kau hanya bisa mendapat jawaban yang memuaskan itu dari sesama agamamu. Kalau orang di luar agamamu, kau pasti akan menolak. Sehebat apapun dia menjelaskan. Silakan. Bahkan Tuhan pun menjelaskan kepada kau akan menolak. Ya kan, kalau saya ini lebih percaya apa yang dinyatakan Yesus, bahwa Bapaknya itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Saya lebih percaya pada perkataan Yesus. Ya. Gitu. Kamu sudah pernah dengar ketika Yesus dibaptis keluar dari air, maka Tuhan berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pernah dengar tak ayat itu? Saya pernah dengar itu. Nah, itu di Matius. Soal bawa Yohanes. Ya, bawa Bang. Ada di Yohanes. Ya. Cuman itu bagi saya bukan perkataan Tuhan secara langsung. Bukan perkataan Tuhan secara langsung. Karena dalam keyakinan saya bahwa tulisan-tulisan orang mengenai apa yang terjadi pada Yesus, seperti Yesus lahir, seperti Yesus dibaptis, seperti Yesus disalib, itu kan tulisan tentang cerita kehidupan Yesus, cerita tentang kehidupan Yesus. Begini. Kamu harus membatasi dulu. Sebentar. Kamu harus membatasi dirimu. Ya. Terima kasih kamu sudah membatasi bagi saya, kamu bilang. Wajar, karena kau tidak beriman kepada Yesus. Maka yang terjadi menurut Bible adalah kau memposisikan diri menjadi ahli Taurat dan Farisi. Ahli Taurat dan Farisi pun tidak percaya, sama seperti dirimu. Jadi memang itu, terima kasih kau sudah membatasi bagi saya. Itu hanya cerita-cerita, betul. Untung kamu bilang bagi kamu. Bagi kami orang Kristen, tidak, itu firman Tuhan yang diilhamkan kepada para penulis atau para rasul. Tetapi firman Tuhan itu bercerita tentang firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Paham ya? Batasi dulu dirimu agar kamu tidak merasa, oh kenapa saya tidak begini begono. Bagus sudah kamu batasi dirimu. Silakan. Jadi begini Bang Rudi, kalau saya itu lebih percaya apa yang disampaikan oleh Yesus, karena Yesus berkata bahwa Bapaknya itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Itu bukan karena ketidakmahakuasaan Allah,
Kalau kamu percaya dengan ucapan Yesus, maka langkah yang pertama kau lakukan adalah minta dibaptis. Itu dulu. Kalau kamu percaya dengan Yesus, langkah pertama adalah dibaptis. Atau kamu bisa memilih yang kedua, seperti orang yang disalib di sebelah Yesus, mengakui Yesus sebagai Raja Sorgawi. Kalau kamu percaya dengan Yesus, setelah itu barulah kamu bisa mengatakan, saya percaya Yesus akan ucapannya ini. Silakan. Kalau kamu belum bilang itu, kamu tidak percaya. Begini loh, ini kan wilayah percayaan itu ada apa yang disampaikan. Kalau mengenai kami ini, mengenai aku ini tidak mengikuti seluruh apa yang dikatakan Yesus, itu wilayah yang lain. Ini wilayah tentang apa yang disampaikan Yesus terkait dengan takso dan bapaknya yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Ya, tidak usah dibiasa perkara-perkara. Betul. Satu kalimat itu pun, jika kau ingin mempercayai kalimat itu satu, maka kau harus terima dulu Yesus itu. Kalau kau tidak terima, kau bilang percaya, kau dibibit. Mau kita uji? Oke. Kamu agamanya apa? Coba jelaskan biar semua orang mendengar. Aku Islam. Oke. Kamu percaya ketika Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, dia bicara langsung kepada Allah SWT mengenai sholat 5 waktu? Bang Rudi, Al-Quran itu secara tegas itu menjawab, menjelaskan. Silahkan dibuka Asyura 51 baca. Bahwa tidak seorang pun, bahwa Allah pernah bercakap-cakap secara langsung dengan manusia, kecuali melalui perantara malaikat maupun takdir. Tidak ada manusia. Terima kasih. Artinya yang di hadis itu semua gombal, bohong. Terima kasih kau yang membilang. Dari mana? Karena orang-orang Muslim mengakui Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah SWT, berdiskusi, berdialog mengenai sholat. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu bukan omong kosong seperti yang kamu tafsirkan. Saya nggak tahu kamu bagaimana menafsirkan itu. Silakan. Bang Rudi, saya nggak mau komentari tentang pendapat Muslim yang lain. Kalau Bang Rudi punya pendapat bahwa Nabi Muhammad berdialog, berdiskusi dengan Allah, disodorkan ayatnya kami pada surat apa? Ayat berapa saja? Jadi diskusi. Saya setuju dengan kamu. Diskusi itu dari referensi gitu loh. Saya setuju. Saya setuju dengan kamu dan saya bilang, saya setuju dengan kamu. Tetapi itulah fakta. Di hadis dikatakan, kamu percaya nggak hadis itu? Biar saya bukakan. Israt. Percaya nggak? Ya. Kalau kamu percaya, tidak Bang Rudi. Dalam keyakinanku berdasarkan Asyura 51, tidak ada seorang pun yang pernah berdialog, berdiskusi dengan Allah secara langsung. Tidak pernah ada. Ya terima kasih, saya bilang terima kasih. Itu, Bang Rudi. Saya juga seperti kamu. Saya tidak percaya itu, apalagi saya tidak beriman kepada itu. Tetapi faktanya kamu buka hadis, kamu cari tafsir. Kalau bisa saudara cari hadisnya. Bisa hadisnya. Ya. Kita uji derajat hadisnya. Ya. Oke, Zaid atau Hasan, atau kalau Bang Rudi belum siap, boleh buat PR-nya Bang Rudi. Enggak PR ku itu sudah banyak kok hadisnya. Oke, saya bukakan ya. Saya kalau diskusi tidak mau komentari pendapat orang lain, Rudi. Ya kamu tidak mengomentari pendapat orang lain, tetapi mengomentari hadis. Sebentar. Biar kita tidak asal bicara juga, betul kamu bilang. Saya suka itu. Ini ya, sebentar. Ya kan? Kamu percaya Nabi Muhammad Isra Mitra itu pertama dulu, biar saya baca. Pertama kamu Ada nggak dengar nih soal apakah kamu percaya Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj? Gimana diulangi baru nggak begitu dengar aku. Apakah kamu percaya dengan peristiwa? Apakah kamu percaya?
Oh, halo, halo. Halo? Ya. Kedengaran? Ya. Benar. Memang Gimana? mikmu agak berisik. Apakah kamu percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Percaya? Percaya. Artinya, kalau kamu percaya itu, tunggu hilang. Seluruh peristiwa itu apakah kamu percaya? Ya. Aduh. Apakah kamu percaya seluruh peristiwa itu atau sebagian? Saya percaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Seluruh peristiwa itu yang dicatat di hadis, apakah kamu percaya? Saya belum bisa menilai kalau Bang Rudi belum bisa sodorkan hadisnya. Jadi derajat hadisnya apa? Karena umat Islam Masa kamu tidak tahu hadis Isra Mi'raj? Ya silakan sodorkan Bang Rudi, karena hadis itu banyak sekali tingkatannya. Ada yang baik, ada yang hasan, ada yang sahih. Hadis itu sebenarnya sebuah kabar. Kabar itu bisa valid, bisa ya sinyalnya kurang. Ya, oke lah. Begini aja, nanti kita sambung lagi ya. Dan kamu tolong PR-mu cari dan itu karena ini ya. Oke, terima kasih. Oke, Gus Hadi, terima kasih.